Dan ya, oke, ini halaman tampilan dari website Rekam Medis ya teman-teman. Ini website kesehatan, jadi dokter, pelayanan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, simak terus. Yups. Dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Rekam Medis ya teman-teman. Di sini saya hanya mendemokannya saja. Bagi teman-teman semua silahkan simak yang mungkin tertarik nanti untuk bermain-main atau untuk mempelajarinya dan mau mengembangkan, silahkan nanti teman-teman perhatikan apa saja fitur-fitur dan menu-menu yang ada di aplikasi Rekam Medis berbasis website ini. Oke teman-teman. Tapi nanti sebelumnya teman-teman, dengan satu catatan, ketika teman-teman menginstalkan examnya di sini, teman-teman harus menggunakan exam PP yang support PHP 5 karena kita menggunakan PHP 5. Tetapi sebenarnya tidak jadi masalah ketika teman-teman menggunakan exam PP yang support PHP 7, tapi itu settingan konfigurasi antara MySQL dan MySQLi teman-teman itu harus dirubah ya sepenuhnya. Oke, next, tapi saya sarankan teman-teman ikuti saja exam PP-nya harus samakan saja dengan apa yang saya pakai, yaitu versi P3.2.1 yang support PHP 5. Oke, paham ya? Karena kalau teman-teman menggunakan PHP 7 di sini nantinya akan tidak terindeks ya, teman-teman, akan banyak yang error kalau teman-teman tidak men-settingnya. Oke teman-teman, langsung saja di sini saya akan mendemokannya saja, saya tidak akan membahas codingan. Nanti teman-teman yang membutuhkan silahkan pelajari saja. Untuk codingan sendiri cek saja di link deskripsi, dan jika mau mengcustom juga saya taruh juga di link deskripsi. Oke, next, langsung saja di sini saya akan mendemokannya dari aplikasi Rekam Medis ini. Nah, dengan satu catatan untuk username dan passwordnya sendiri, teman-teman, di sini saya set dengan menggunakan admin ya. Langsung saja kita akan login ke websitenya. Oke, kita ketikkan saja admin ya, dan passwordnya juga admin. Oke, lalu kita akan coba login. Oke gengs, dan inilah tampilan dari dashboard adminnya dari aplikasi Rekam Medis ini ya. Nah, di sini ada beberapa menu ya, saya akan ulas dan saya akan berjelas apa saja menu-menu dan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Oke, pertama di sini ada Rekam Medis, kedua data user, ada data pasien, di sini ada data dokter, data pegawai, kategori tindakan dan data obat. Dan di menu bodinya di sini ya, teman-teman, ada register pasien, ada Rekam Medis, terus juga sini ada laporan penyakit, laporan konsultasi dokter ya, terus juga sini ada laporan pemeriksaan, laporan obat, dan selanjutnya di sini ada laporan kunjungan pasien. Seperti itu ya teman-teman, ini lumayan fungsional bagi teman-teman semua yang mau bermain-main atau mempelajari dari sistem ini. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi, bisa upgrade teman-teman menggunakan PHP 7, ataupun nanti untuk UI-nya juga teman-teman bisa rubah ya. Ini memang kalau UI-nya sendiri juga ini masih yang dahulu ya teman-teman, jadi belum modern seperti itu kalau menurut saya. Oke, next teman-teman, kita akan review di sini dari menu-menunya sendiri. Pertama-tama kita akan lihat di menu Rekam Medis di sini teman-teman. Kita buka. Nah, di sini untuk nanti kode pasien harus dimasukkan di sini. Kodenya berapa nanti itu setelah kita inputkan di data-datanya. Oke, next kita akan masuk ke data user. Nah, disinilah data user teman-teman. Jadi nanti si user siapa saja yang bisa login, ataupun nanti siapa saja user yang telah kita inputkan nanti akan terlihat di data ini atau di tabel data user seperti itu ya. Next, langsung selanjutnya di sini kita akan masuk ke data pasien. Nah, di data pasien di sini ada data pasien dan ada data pasien tanggungan di sini teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita akan lihat dulu di data pasien. Nah, ini data pasien yang nantinya ada di website kita di sebuah Rekam Medis yang kita kelola. Contohnya misalkan seperti itu ya. Oke, di sini teman-teman ada beberapa tabel. Ada tabel pasien, NIP, nama pasien, unit, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, dan tanggal daftar ya.
Di sini ini sebagai contoh, ini ada 2 data pasien yang sudah diinputkan teman-teman ya, seperti itu. Misalkan ini untuk kode pasiennya, dan ini untuk NIP-nya, dan ini untuk nama pasien, ini untuk unit, jenis kelaminnya misalkan perempuan, tanggal lahirnya, tahun, dan tanggal daftarnya. Misalkan kita akan menambahkan lagi daftar pasiennya, teman-teman tinggal tambahkan saja di sini. Sini kita menggunakan QR code juga ya untuk mendeteknya nanti agar lebih mudah. Nah, di sini misalkan data pasiennya teman-teman tambahkan, dan kita juga bisa menambahkan image ataupun foto di sini ya. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke data pasien tanggungan ya. Mungkin teman-teman yang bergelut di dunia kesehatan, mungkin dari menu-menunya sendiri atau kata-kata menu atau fiturnya juga mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Oke, di sini untuk data pasien tanggungan ini logiknya masih tetap sama untuk penginputan data dan tabel-tabelnya ya. Tidak jauh beda dengan data pasien. Nah, cuman bedanya di sini ada data pasien dan ada data tanggungan. Itu cuman dibedakan saja untuk dari jenisnya seperti itu ya. Oke, next, langsung saja kita akan masuk ke data dokter, karena kita di dalam rekam medis ini ya kita memerlukan dokter ya. Kalau tidak ada dokternya ya si pasien mau dirawat seperti apa ya, seperti itu. Dan si pasien nantinya mau mendaftar, mau berobat seperti apa kalau tidak ada dokternya. Maka penting banget di sini ada menu data dokter. Oke, kita buka saja. Di sini ada data dokter dan jadwal dokter. Kita buka terlebih dahulu dari data dokternya. Oke, geng, misalkan di sini ada 7 dokter, nanti teman-teman juga bisa menambahkan, misalkan ya katakanlah rumah sakit yang teman-teman kelola itu ada dokternya itu berjumlah 100 orang. Ya, teman-teman inputkan saja di sini sampai 100 dokter seperti itu ya. Di sini sebagai contoh saja, ini baru ada 7 dokter yang sudah diinputkan. Oke, dan untuk tabelnya sendiri, teman-teman. Di sini ada beberapa kolom, ada kolom nama, terus juga kode dokter, nama dokter, spesialis, jenis kelamin, alamat, dan nomor handphone si dokternya ya. Terus di sini misalkan ini kode dokternya ini disesuaikan saja ya, itu sesuai kebutuhan. Terus juga nama dokternya misalkan di sini Dokter Irham Nasution, atau mau dirubah misalkan Dokter Bayu Tutor, itu bisa ya teman-teman. Itu sebagai contoh. Oke, misalkan ini untuk spesialisnya, si dokter ini adalah spesialis jantung. Terus juga jenis kelaminnya laki-laki ya. Ya, kalau mau di perempuan ya perempuan, tapi namanya kita rubah misalkan Dokter Wati. Nah, itu kan cewek ya. Oke, itu sebagai intermezzo saja, teman-teman. Langsung saja kita akan lanjutkan. Di sini misalkan alamatnya Jalan Gapetra ya, bla bla bla, atau misalkan Jalan Aha Nasution ya, Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, seperti itu misalkan. Terus nomor handphonenya 085 bla 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 bla. Nah, di sini juga untuk Asian bisa kita edit dan kita delete karena kita logiknya masih tidak jauh. Kita menggunakan logic CRUD ya. Kita bisa menambahkan, menghapus seperti itu. Oke, next, langsung kita akan menu selanjutnya. Sini ada jadwal dokter ya, jadwal dokter teman-teman. Jadi si dokter ini harus dikasih jadwal dia biar nantinya tidak bentrok ya saat dianya kerja atau saat dia melayani seperti itu. Dan kita akan bisa melihat data jam berapa saja dia lowongnya seperti itu ya, atau jam masuk kerjanya. Oke, nah di sini teman-teman ada beberapa kolom, ada kode dokter, nama dokter, spesialis, hari ya, dan waktu. Nah, di sini misalkan ini untuk harinya, teman-teman, misalkan si dokter Ilham ini mulai kerjanya itu dari hari Senin pukul jam 12 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat, dan hari Selasa dan juga hari Kamis. Di sini ya 3 hari kerja, berarti 1 dalam 1 minggu. Teman-teman inputkan saja ini sesuai kebutuhan di rumah sakit yang teman-teman kelola seperti itu ya. Oke, next, selanjutnya di sini kita masuk ke data pegawai. Nah, di sini ada data pegawai, tambah keluarga ya. Kita akan coba terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita akan ulas teman-teman tabel-tabelnya. Tabel apa saja yang ada di tabel data pegawai ini. Di
Sini ada unit, NIP, nama pegawai, suami, anak, susunan keluarga, tanggal lahir ya. Oke, kita akan tambahkan misalkan di sini tambah pegawai. Nah, di sini NIP tinggal diisikan saja, terus juga kelas dan jabatan, nama pegawainya siapa, unit ya, di sini jenis kelaminnya pria ataupun wanita, terus tanggal lahirnya kita juga bisa set di sini ya. Karena kita menggunakan sudah dikonekkan dengan kalender teman-teman, jadi tidak usah bingung-bingung, teman-teman tinggal cari saja sesuai kebutuhan untuk tahunnya, bulannya, seperti itu ya. Oke, misalkan untuk statusnya teman-teman pilih sini suami, istri, anak kandung ya, terus alamatnya isikan saja dan nanti teman-teman klik simpan, maka nanti akan tersimpan di data pegawai. Oke, mantap ya. Next, kita akan masuk ke kategori tindakan. Nah, di sini kategori tindakan, jadi tindakan apa saja si pasien ataupun nantinya ya si user teman-teman yang nantinya akan dikelola. Nah, misalkan ini tambah kategori tindakan, nama tindakannya apa, keterangannya apa, misalkan sakit dan lain sebagainya seperti itu ya. Misalkan kan ini di sini kategori tindakan. Nah, teman-teman misalkan nama tindakannya ya di sini ya. Ini beberapa contoh yang telah diinputkan. Misalkan pertama, konsultasi dokter spesialis anak, misalkan spesialis mata ya, internesis, THT, dan lain sebagainya. Sini kulit, badan ya teman-teman. Nah, ini sangat banyak sekali seperti itu. Misalkan di sini di poin kedua adalah pemeriksaan laboratorium. Nanti untuk sub kategorinya teman-teman bisa tambahkan saja di sini. Mungkin ya bagi teman-teman yang bergelut di dunia kesehatan sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata ini ya. Oke, di sini misalkan di poin ketiga di sini ada fisikoterapi ya teman-teman. Dan di poin kelima adalah rawat inap, terus juga di sini ada hemodialisa ya teman-teman. Oke, next kita akan masuk ke menu selanjutnya. Di sini kita akan lihat data obat. Nah, di sini ada data obat ya, ini sebagai contoh baru ada 10 teman-teman, atau ini sebenarnya udah lumayan banyak. Nanti teman-teman tinggal next saja. Nah, ini diinputkan sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini untuk nama-nama obatnya sendiri karena ini berbahasa Inggris ya teman-teman, dan saya pun kurang fasih dalam penyebutan bahasa Inggris. Nantinya ya silahkan teman-teman baca sendiri ya teman-teman. Dan ya karena basic saya juga bukan kesehatan, jadi ya untuk nama-nama obatnya sendiri saya juga kurang tahu ini ya teman-teman. Ya silahkan teman-teman baca saja ini ya untuk nama-nama obatnya. Oke, next selanjutnya di sini ada setting teman-teman. Kita bisa ganti password dan keluar. Ini setting untuk usernya. Oke, kita akan kembali lagi ke menu home. Nah, di halaman body di sini teman-teman ada registrasi pasien, rekam medis, terus di sini untuk laporannya ada 5 laporan. Laporan penyakit, konsultasi dokter, ya, terus juga di sini ada laporan pemeriksaan, laporan obat, terus juga ada laporan kunjungan pasien. Oke, kita akan buka terlebih dahulu dari registrasi pasien. Nah, di sini ada add pasien atau add tanggungan ya teman-teman. Oke, kita akan coba add pasien. Nah, ini tambahkan pasien, jadi nanti akan diarahkan ke halaman tambahkan pasien yang tadi juga kita review atau tadi juga saya jelaskan teman-teman. Oke, next misalkan di sini kita akan masuk ke add tanggungan, dan untuk halamannya tidak jauh beda seperti add pasien ya, kita akan lihat. Nah, ini oke, paham ya. Oke, next kita akan masuk ke menu rekam medis. Nah, ini untuk kodenya tinggal masukkan saja nanti kode untuk rekam medisnya, maka nanti datanya akan keluar seperti itu ya. Oke, ini kita akan langsung ke menu laporan teman-teman ya. Di sini ada laporan penyakit. Nah, di sini teman-teman tinggal laporkan penyakit apa yang diderita seperti itu ya. Dan di sini untuk keterangannya, lalu teman-teman bisa mencetaknya ya atau memprintnya dan nanti untuk sebuah laporannya. Terus di sini ada laporan konsultasi dokter spesial ya. Jadi teman-teman pilih saja tanggalnya kapan ya. Kalau misalkan mau diinputkan atau mau di print datanya setiap minggu, jadi nanti akan kelihatan seperti itu. Ini untuk logiknya tidak jauh beda, tapi cuman yang membedakan adalah laporannya saja. Dan di
sini kita akan coba lihat lagi laporan pemeriksaan ya. Nah, ini ya teman-teman, jadi tidak jauh beda, cuman yang membedakan nanti datanya saja. Jadi data untuk laporan pemeriksaan. Dan selanjutnya di sini ada laporan obat dan laporan kunjungan pasien. Ini masih tetap sama ya. Dan di sebelah sini teman-teman, sebelah pojok kiri di sini, ini adalah data user ya, data user yang nantinya login ke websitenya seperti itu. Oke teman-teman, dan di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Mungkin demo dari aplikasi ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman semua yang mau request bikin aplikasi apa, tulis saja di kolom komentar. Dan bagi teman-teman semua yang mau membutuhkan jasa aplikasi pembuatan website dan lain sebagainya, teman-teman bisa menghubungi kontak admin di Bayu Tutor. Oke gengs, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya.